Di barat laut Costa Rica, sebuah peristiwa aneh pernah terjadi pada akhir tahun 1990-an. Sebuah perusahaan jus jeruk lokal tiba-tiba membuang bertonton kulit jeruk ke sebuah lahan penggembalaan yang gersang di dalam kawasan Taman Nasional. Jumlahnya bukan sedikit, sekitar 1.000 truk penuh kulit dan ampas jeruk ditumpahkan begitu saja ke tanah yang kering dan tandus. Sekilas, tindakan ini terlihat seperti pencemaran lingkungan besar-besaran. Tak heran jika banyak pihak langsung memprotes. Keluhan berdatangan dari warga sekitar, bahkan gugatan hukum pun diajukan. Tak lama kemudian, proyek tersebut dihentikan dan perlahan dilupakan. Selama 16 tahun berikutnya, hampir tidak ada yang memperhatikan sebidang tanah yang dipenuhi limbah berwarna oranye itu. Namun ketika sekelompok ilmuwan akhirnya kembali ke lokasi tersebut bertahun-tahun kemudian, mereka menemukan sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Lahan tandus yang dulu kering dan rusak itu telah berubah menjadi hutan yang lebat dan hijau. Apa yang awalnya dianggap sebagai bencana lingkungan ternyata justru menjadi salah satu transformasi ekologi paling menakjubkan yang pernah tercatat. Tapi bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Untuk memahaminya, kita harus mundur sedikit ke masa sebelumnya. Di barat laut Costa Rica, terdapat sebuah kawasan konservasi bernama Area de Conservación Guanacaste atau sering disingkat ACG. Tempat ini merupakan salah satu taman nasional paling penting di negara itu, terkenal karena kekayaan biodiversitasnya yang luar biasa. Namun pada masa itu, tidak semua bagian taman terlihat indah. Beberapa dekade sebelumnya, sebagian besar lahan di kawasan tersebut telah diubah menjadi padang penggembalaan ternak. Aktivitas penggembalaan yang terus-menerus membuat tanah menjadi semakin padat dan kehilangan kesuburannya. Pepohonan perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah tanah kering dan keras, hampir mustahil ditumbuhi tanaman baru. Memulihkan lahan seperti ini biasanya membutuhkan biaya sangat besar dan waktu yang sangat lama. Namun, di tengah masalah tersebut, muncul sebuah ide yang tidak biasa. Dua ahli ekologi ternama, Daniel Johnson dan Winnie Holwachs, pasangan ilmuwan yang bekerja sama dengan University of Pennsylvania, telah lama terlibat dalam berbagai proyek konservasi di Costa Rica. Mereka ingin memulihkan kawasan ACG, tetapi mereka juga sadar bahwa metode restorasi hutan yang biasa digunakan terlalu mahal untuk diterapkan dalam skala besar. Mereka membutuhkan solusi yang berani dan murah. Kesempatan itu datang dari arah yang tidak terduga. Tidak jauh dari Taman Nasional tersebut, sebuah perusahaan jus jeruk bernama Del Oro SA baru saja memulai operasinya. Masalahnya, produksi jus jeruk menghasilkan limbah dalam jumlah luar biasa besar. Setiap hari ribuan jeruk diproses, meninggalkan tumpukan kulit dan ampas yang harus dibuang. Perusahaan itu membutuhkan tempat pembuangan. Disinilah ide gila itu muncul. Bagaimana jika limbah jeruk tersebut digunakan untuk memulihkan tanah yang rusak? Pada tahun 1996, Johnson dan Holwachs membantu merancang kesepakatan unik. Perusahaan Del Oro diizinkan membuang limbah jeruknya ke sebidang lahan rusak seluas sekitar 3 hektar di dalam kawasan konservasi. Kesepakatan ini sebenarnya menguntungkan kedua pihak. Perusahaan dapat membuang limbahnya tanpa harus membayar biaya pembuangan yang mahal. Sementara Taman Nasional mendapatkan bahan organik dalam jumlah besar yang berpotensi memperbaiki kesuburan tanah. Bagi kedua ilmuwan tersebut, ini adalah solusi yang sederhana namun elegan. Alih-alih membeli pupuk mahal atau menanam ribuan bibit pohon, mereka memanfaatkan sesuatu yang selama ini dianggap sampah. Kulit jeruk diharapkan menekan pertumbuhan rumput liar, lalu perlahan membusuk menjadi kompos kaya nutrisi. Namun skala eksperimen ini benar-benar luar biasa. Ini bukan sekadar tumpukan kompos kecil. Ini adalah eksperimen ekologi raksasa, sebuah percobaan yang didasarkan pada keyakinan bahwa bahkan ekosistem yang paling rusak sekalipun dapat pulih jika diberi bantuan yang tepat. Tentu saja ada satu syarat, dibutuhkan waktu dan sangat banyak jeruk. Eksperimen itu resmi dimulai pada tahun 1996. Setahun kemudian,
truk-truk mulai berdatangan. Satu persatu kendaraan membawa kulit dan ampas jeruk menuju lokasi di kawasan area de conservación Guanacaste. Selama lebih dari 1 tahun, sekitar 12.000 ton metrik limbah jeruk ditumpahkan ke lahan pengembalaan yang tandus itu. Beratnya kira-kira setara dengan 2.000 ekor gajah dewasa. Kulit dan ampas buah tersebut ditumpuk dalam lapisan tebal yang tidak beraturan, membentuk gundukan besar berwarna oranye terang. Bagi orang awam, pemandangan itu terlihat seperti tempat pembuangan limbah industri. Tidak ada pagar, tidak ada tanda khusus, hanya tumpukan besar kulit jeruk yang perlahan membusuk di bawah terik matahari tropis. Saat proses fermentasi dimulai, aroma jeruk yang sangat kuat memenuhi udara. Lalat berdatangan, serangga dan jamur mulai menguraikan tumpukan limbah itu hampir seketika. Pada awalnya, tim ilmuwan tetap optimis. Mereka percaya bahwa proses pembusukan alami akan mengubah kekacauan ini menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Namun, kenyataan di lapangan tidak semudah yang mereka bayangkan. Warga sekitar mulai mengeluh tentang bau menyengat dan kondisi yang berantakan. Beberapa orang menilai proyek ini sebagai bentuk pencemaran. Ada pula yang khawatir limbah tersebut akan mencemari sumber air atau bahkan menimbulkan penyakit. Ketidakpuasan masyarakat pun meningkat. Namun, penentangan paling keras justru datang dari pihak yang tak terduga. Protes itu berasal dari pesaing utama Del Oro, sebuah perusahaan jus saingan bernama Tico Fruit. Perusahaan tersebut mengajukan gugatan hukum, menuduh Del Oro telah mencemari kawasan ekosistem yang dilindungi dan melanggar peraturan lingkungan nasional. Namun sebenarnya, konflik ini tidak sepenuhnya soal lingkungan. Ada unsur persaingan bisnis di baliknya. Del Oro mendapatkan solusi pembuangan limbah gratis sekaligus citra positif karena membantu Taman Nasional. Sementara Tico Fruit tidak mendapatkan keuntungan yang sama. Ketegangan pun meningkat. Media mulai meliput kasus ini secara luas. Lembaga lingkungan ditekan untuk turun tangan. Eksperimen yang awalnya berlangsung diam-diam kini berubah menjadi kontroversi nasional. Akhirnya, pada tahun 1998, hanya 1 tahun setelah proyek pembuangan dimulai, kasus ini dibawa ke pengadilan di Costa Rica. Dan keputusan pengadilan jelas, hakim memihak pihak oposisi dan memerintahkan perusahaan Del Oro untuk segera menghentikan proyek tersebut. Dan begitu saja, eksperimen itu berakhir. Tidak ada lagi truk yang datang membawa kulit jeruk. Tidak ada lagi aktivitas di lokasi tersebut. Seiring waktu, area itu dibiarkan begitu saja tanpa pengawasan. Tidak ada tanda, tidak ada pagar, bahkan tidak ada penanda yang menunjukkan bahwa tempat itu pernah menjadi lokasi sebuah eksperimen besar. Tumpukan kulit jeruk yang membusuk dibiarkan terurai dengan sendirinya, sepenuhnya bergantung pada proses alam. Dan secepat proyek itu dimulai, dunia pun melupakannya. Bagi banyak orang, eksperimen tersebut dianggap sebagai kegagalan, sebuah kekacauan memalukan yang tersembunyi di sudut terlupakan sebuah taman nasional. Tidak ada penelitian lanjutan, tidak ada laporan perkembangan, tidak ada ilmuwan yang kembali untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Bahkan para ahli ekologi yang pernah memiliki mimpi besar untuk proyek itu akhirnya beralih ke penelitian lain. Namun, jauh di bawah tumpukan buah yang membusuk itu, sesuatu sedang terjadi, tanpa disadari siapapun. Saat kulit jeruk terurai, mereka mulai mengubah tanah di bawahnya. Nutrisi dilepaskan ke dalam tanah, mikroorganisme berkembang, dan kondisi lingkungan mulai berubah sedikit demi sedikit. Selama lebih dari 15 tahun, lokasi tersebut tetap tidak tersentuh. Tidak ada truk yang datang lagi, tidak ada pengamatan ilmiah resmi. Tempat itu hampir sepenuhnya dilupakan. Hingga akhirnya pada tahun 2013, seorang mahasiswa pasca sarjana dari Princeton University bernama Timothy Truer sedang meneliti tentang restorasi hutan tropis. Saat menelusuri berbagai proyek lama, ia menemukan sebuah makalah akademis yang ditulis oleh Daniel Jansen dan Winnie Halwax. Makalah tersebut hanya menyebutkan eksperimen kulit jeruk itu secara singkat. Namun ada satu detail kecil yang membuat Truer penasaran. Disebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang kembali mengunjungi lokasi tersebut sejak proyek itu dihentikan. Pertanyaan pun muncul di benaknya.
Apa yang sebenarnya terjadi di sana setelah bertahun-tahun? Apakah tanah itu tetap menjadi tumpukan sampah yang membusuk, atau sesuatu yang lain telah terjadi? Troyer kemudian menghubungi Johnson dan Halwax, yang saat itu masih aktif melakukan penelitian di Costa Rica. Bersama-sama mereka memutuskan untuk mencoba menemukan kembali lokasi eksperimen lama tersebut. Namun ternyata hal itu jauh lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Semua tanda dan penanda lama telah hilang. Bentang alam di sekitarnya pun sudah berubah. Padang rumput kering yang dulu ada di sana hampir tidak bisa dikenali lagi. Mereka harus mencari cukup lama sebelum akhirnya menemukan lokasi yang mereka cari. Dan ketika mereka akhirnya menemukannya, mereka benar-benar tercengang. Tempat itu bukan hanya ditumbuhi rumput. Seluruh area telah berubah total. Pohon-pohon tinggi menjulang di tempat yang dulunya hanyalah padang rumput kering yang terpanggang. Tanaman merambat melilit batang-batang pohon. Lantai hutan tertutup dedaunan hijau yang lebat. Serangga berdengung di udara. Burung-burung beterbangan di antara pepohonan. Pemandangan itu terasa seperti berada di tengah hutan tropis alami. Padahal, sebelumnya tempat itu hanyalah sebidang tanah rusak yang hampir tidak bisa ditumbuhi apapun. Transformasi ekologisnya luar biasa. Untuk memahami perubahan tersebut secara ilmiah, Troyer kemudian melakukan penelitian resmi. Ia dan timnya membandingkan area bekas tumpukan kulit jeruk dengan lahan kontrol di dekatnya yang tidak pernah diberi perlakuan serupa. Hasilnya sangat mencolok. Area yang pernah ditutupi limbah jeruk memiliki biomasa tanaman jauh lebih besar. Artinya, jumlah pohon, semak, dan vegetasi lainnya jauh lebih banyak. Keragaman spesies pohon juga meningkat secara signifikan. Pada tahun 2017, Troyer dan timnya mempublikasikan hasil penelitian tersebut dalam jurnal ilmiah Restoration Ecology. Hasilnya mengejutkan. Area yang pernah ditutupi limbah jeruk menunjukkan peningkatan biomasa tanaman sebesar 176% dibandingkan dengan lahan di sekitarnya. Hampir 3 kali lipat lebih banyak vegetasi. Dan semua itu terjadi tanpa irigasi, tanpa penanaman pohon, dan tanpa perawatan selama lebih dari 16 tahun. Kesimpulannya jelas. Kulit jeruk tersebut secara tidak sengaja telah memicu proses suksesi ekologis alami yang sangat kuat. Lapisan tebal kulit jeruk menekan pertumbuhan rumput liar yang biasanya mendominasi lahan rusak. Pada saat yang sama, proses pembusukan memperkaya tanah dengan nutrisi penting dan meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah. Kombinasi ini menciptakan kondisi yang sempurna bagi tumbuhan hutan tropis untuk tumbuh kembali. Tanah di lokasi tersebut pun berubah secara drastis. Kandungan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan karbon meningkat secara signifikan, unsur yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Singkatnya, limbah jeruk yang dulu dianggap sebagai masalah ternyata telah menciptakan fondasi tanah yang sangat subur. Namun mungkin bagian yang paling menakjubkan adalah bagaimana perubahan ini memulihkan seluruh ekosistem. Lapisan kulit jeruk yang awalnya menutupi tanah berhasil menekan rumput agresif yang biasanya menghambat pertumbuhan pohon. Ketika persaingan berkurang, tanaman asli mulai kembali. Benih yang tertanam di tanah mulai tumbuh. Hewan-hewan membawa benih baru dari hutan sekitar. Seiring waktu, area yang dulu tandus itu berubah menjadi habitat bagi berbagai makhluk hidup. Serangga, burung, mamalia kecil, hingga berbagai spesies tanaman mulai berkembang di sana. Lahan yang dulu terlihat seperti tempat pembuangan sampah kini telah berubah menjadi ekosistem hutan yang berfungsi sepenuhnya. Dan yang paling mengejutkan, semua ini terjadi hampir tanpa biaya tambahan setelah pembuangan limbah awal. Kulit jeruk hanyalah produk sampingan dari industri jus. Tidak ada teknologi mahal, tidak ada mesin canggih. Beberapa peneliti bahkan menyebut proyek ini sebagai contoh penangkapan karbon alami berbiaya rendah menggunakan limbah organik. Namun, meskipun hasilnya menakjubkan, tidak semua orang sepakat bahwa metode ini harus ditiru di tempat lain. Sebagian pihak tetap skeptis. Ketika eksperimen ini pertama kali dilakukan, banyak warga lokal dan aktivis lingkungan merasa khawatir. Gagasan membuang limbah buah dalam jumlah besar di dekat Taman Nasional dianggap terlalu beresiko.
Bagi sebagian orang, proyek tersebut terlihat seperti cara perusahaan membuang sampah secara murah, bukan upaya konservasi. Bau di lokasi itu dulu benar-benar menyengat. Lalat dan serangga bermunculan dalam jumlah besar. Tumpukan kulit jeruk yang membusuk membuat tempat itu terlihat seperti tempat pembuangan sampah daripada proyek ilmiah. Orang-orang menilai apa yang mereka lihat dan apa yang mereka cium. Dan jujur saja, kesan pertama yang muncul memang tidak menyenangkan. Karena itu, tidak mengherankan jika proyek tersebut memicu penolakan dari masyarakat sekitar. Bagi sebagian orang, ini bukan eksperimen ilmiah. Ini terlihat seperti perusahaan yang sedang membuang limbahnya. Penolakan publik kemudian berkembang menjadi masalah hukum. Pesaing utama perusahaan Jus del Oro S.A., yaitu Tico Fruit, mengajukan pengaduan resmi. Mereka menuduh bahwa pembuangan limbah jeruk di lahan konservasi publik melanggar Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Costa Rica. Menurut mereka, Del Oro hanya memanfaatkan sumber daya publik dengan kedok kegiatan konservasi, sambil mendapatkan keuntungan dari pembuangan limbah gratis. Pada tahun 1998, pengadilan akhirnya memutuskan untuk menghentikan proyek tersebut. Dan eksperimen itu pun berakhir, bahkan sebelum siapapun mengetahui hasil akhirnya. Sampai hari ini, para ilmuwan masih bersikap hati-hati dalam menilai eksperimen tersebut. Memang, transformasi ekologinya sangat dramatis. Namun, proyek itu tidak dirancang sebagai percobaan ilmiah yang sepenuhnya terkontrol. Itu hanyalah satu intervensi yang terjadi di satu tempat, satu waktu, dan dengan jenis limbah tertentu. Tidak ada jaminan bahwa hasil yang sama akan terjadi di tempat lain. Faktanya, penggunaan limbah organik secara berlebihan justru bisa merusak tanah. Jika terlalu banyak limbah jeruk dibuang misalnya, tingkat keasaman tanah dapat meningkat drastis. Hal itu dapat merusak mikroorganisme tanah dan justru menghambat pertumbuhan tanaman. Karena itulah para ahli ekologi selalu menegaskan satu hal penting. Ini bukan solusi ajaib yang bisa diterapkan di semua tempat. Namun meskipun begitu, eksperimen ini tetap membuka cara berpikir baru. Di seluruh dunia, pemerintah dan organisasi lingkungan sedang berjuang memulihkan lahan yang rusak. Pada saat yang sama, industri makanan dan pertanian menghasilkan jutaan ton limbah organik setiap tahun. Sebagian besar dibuang begitu saja. Eksperimen kulit jeruk di Costa Rica menunjukkan kemungkinan yang menarik. Terkadang, alam tidak membutuhkan teknologi yang rumit. Terkadang, alam hanya membutuhkan sedikit dorongan. Dan kisah ini ternyata tidak berhenti di sana. Terinspirasi oleh eksperimen tersebut, para peneliti mulai mencoba pendekatan serupa dengan jenis limbah lain. Pada tahun 2021, tim peneliti dari University of Hawaii melakukan percobaan di Costa Rica dengan menggunakan ampas kopi bekas. Lapisan tebal ampas kopi disebarkan di padang rumput yang rusak. Hasilnya mengejutkan. Dalam waktu hanya 2 tahun, tutupan pohon di areal yang diberi perlakuan meningkat hingga 80% dibandingkan dengan hanya 20% di area kontrol. Rumput invasif menghilang, nutrisi tanah meningkat, bibit pohon asli tumbuh hingga beberapa meter. Eksperimen ini memberi petunjuk tentang kemungkinan masa depan. Sebuah masa depan di mana limbah pertanian tidak lagi dianggap sebagai masalah, tetapi sebagai alat untuk memulihkan alam. Tentu saja, keberhasilan seperti ini tetap bergantung pada banyak faktor, iklim lokal, kondisi tanah, dan perencanaan yang sangat hati-hati. Namun tetap saja, idenya sangat menarik untuk dipikirkan. Bayangkan sebuah dunia di mana kulit jeruk, ampas kopi, dan sisa-sisa organik lainnya secara diam-diam membantu mengubah lahan tandus menjadi hutan hijau, menyimpan karbon, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan memberi alam kesempatan untuk pulih. Jika kulit jeruk bisa memicu keajaiban kecil di Costa Rica, mungkin sampah yang kita buang setiap hari sebenarnya menyimpan potensi yang jauh lebih besar daripada yang kita sadari. Dan mungkin kisah ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan sederhana. Jika sampah organik saja bisa menumbuhkan hutan, lalu berapa banyak potensi lain yang selama ini kita sia-siakan?
Ironisnya, semuanya berawal dari sesuatu yang dulu dianggap hanya sebagai tumpukan sampah yang menjijikan. Namun, ketika alam diberi kesempatan, bahkan sisa-sisa yang tampaknya tidak berguna pun dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jika menurut kalian kisah ini menarik, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like serta subscribe untuk mendapatkan cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton.